Oke, nah kita akan coba bahas saja ya terkait dengan gearnya. Jadi untuk mudik itu saya bawa tas ya kayak gini. Ini semua gear untuk FPV yang saya bawa waktu mudik. Jadi tasnya segini, satu ransel. Isinya itu ada ini lipo bag ya. Jadi untuk baterai itu saya taruh di lipo bag itu biar aman. Kalau kalian pergi kemana-mana memang ini harusnya wajib ya sebagai preventif kalau misalkan terjadi apa-apa, karena kalau misalkan kebakar, karena baterai kan gampang banget kebakar dan bahaya, bisa meledak kalau misalkan kena panas. Sebaiknya ya dikasih lipo bag seperti ini. Terus saya bawa untuk remote-nya itu saya bawa ini TBS Tango 2 ya. Kenapa bawa yang TBS Tango 2 ya, karena memang ini remote yang paling compact ya, yang paling enak kalau misalkan dibawa untuk traveling, karena ini remote-nya bisa di ini ya, sticknya ini bisa dilipat ya, jadi bisa dimasukin dan lumayan aman kalau misalkan dimasukkan ke dalam tas. Nah, radio TBS Tango 2 ini udah saya mod ya, di dalamnya itu udah ada LRS, jadi receivernya itu saya pakai LRS kebanyakan sekarang. Terus selain TX kita cek lagi, ini ada goggles. Nah, ini goggles baru nih guys, ini baru aja saya beli persis sebelum lebaran ya, kebetulan ada yang jual resmi dan lumayan diterimanya juga sebelum saya mudik, jadi bisa saya bawa ya. Goggles Integra ini adalah versi light atau versi murahnya dari goggles 2. Ini harganya sekitar 8,4 ya ketika aku beli, sementara kalau kalian beli yang goggles 2 itu sekitar 12 jutaan ke atas ya, jadi selisihnya lumayan jauh dengan goggles 2. Memang ada beberapa fitur yang disunat, cuman at least untuk saat ini sih secara worth to money ya, ini sangat worth it menurut saya sih untuk kualitas DJI goggles Integra ini. Terus apalagi, nah ini itu adalah drone-nya ya, jadi satu tas ini muat ya untuk kita masukin semua perlengkapan gear FPV. Ini kita buka aja, saya cuman bawa 2 doang guys untuk drone-nya ya, satu micin, satu toothpick, karena memang yang paling kecil ya yang bisa saya bawa ukurannya biar gampang dibawa-bawa ya. Nah, saya cuman bawa 2. Ini micin O3, nanti kita bahas ya speknya yang ini. Sama satu lagi ini toothpick tipe 3 ya, ini menggunakan Cadet Vista, jadi bisa kompatibel juga dengan si DJI goggles Integra. Ini kita tutup, kita bahas yang si micinnya ini nih, ini karena yang banyak ditanyain speknya apa. Nah, ini aku deketin. Oke, jadi ini adalah micin 85 mm menggunakan DJI O3 Air Unit ya. Nah, untuk speknya ini aku coba bahas satu-satu. Kalau untuk frame-nya, frame ini yang aku pakai ini adalah framenya iFlight A85 ya. Ini frame lama, kalau nggak salah ada di toko lokal yang jual ini. Nah, frame ini kalau aku coba mampatin ya dengan menggunakan DJI O3 Air Unit, ini masih muat dan bentuknya sih masih kayak micin-micin pada kebanyakan ya. Dan modelnya seperti ini, bukan pusher ya, bukan pasar yang model dibalik kayak gini. Kenapa alasannya saya bikin kayak gini, bukan model pusher? Kalau model pusher itu biasanya berisik guys, kalau model pusher kayak gini nih. Jadi makanya kenapa aku bikin yang model biasa aja. Memang pusher tuh lebih stabil ya, lebih enak kalau buat sinematik, itu lebih stabil, memang karakternya seperti itu. Sementara kalau model yang konvensional seperti ini memang lebih banyak goyang, tapi nggak masalah, nanti bisa distabilkan dengan Gyroflow. Jadi bentuknya kayak gini. Terus yang perlu kalian tahu juga untuk DJI O3 Air Unitnya, ini harus di naked ya, untuk modul air unitnya dan juga untuk modul kameranya. Dua-duanya itu harus di naked supaya bisa muat masuk ke kanopinya si iFlight A85. Nah, kalau kalian lihat, nah seperti ini masih bisa diakses. Ini ada USB Type-C nya ya di sini, jadi masih bisa diambil. Kalau kita misalkan mau nge-flash, mau upgrade firmware atau ngambil hasil footage-nya, masih bisa diakses. Tombol bandnya juga masih bisa diakses di sini, tapi mesti dilobangin ya di sininya biar bisa
tusuk ketika kita mau binding dengan gogglesnya. Untuk kameranya, karena case-nya si kamera O3 itu gede banget ya, dan ukurannya nggak standar, jadi mesti di naked. Kemudian untuk nempelinnya ini aku pakai lem ya, lem silikon seperti ini. Nah jadinya cukup kuat juga kalau kita coba gerak-gerakin. Jadi ini fix ya, jadi nggak bisa digerakin ke atas ke bawah. Jadi pastikan kalau misalkan kalian membuat setup seperti ini, kalian fixkan benar-benar kameranya ya dengaknya sesuaikan dengan preferensi pilotnya. Kalau misalkan mau dengak banget ya bisa aja, cuman karena ini diperuntukkan bukan untuk freestyle tapi untuk main sinematik, fly everywhere, jadi ya nggak terlalu dengak banget nih untuk kameranya. Lalu untuk FC ini saya pakai punyanya si Darwin FPV Whoop internal ELRS ya, SPI. Kenapa pakai Darwin? Karena itu kayaknya FC termurah ya untuk yang udah built-in ELRS, dan untuk ESC nya juga lumayan gede, itu sekitar 15 ampere, jadi lumayan. Dan untuk padnya itu juga lumayan banyak guys. Lalu untuk motornya ini saya pakai punyanya Gap RC, ini 1103 8000 kV. Bentuknya kayak gini, motornya nggak terlalu gede karena memang saya ngejar supaya bobot si micinnya ini lebih ringan. Oh ya, untuk yang air unit itu untuk antenanya bawahnya juga aku ganti ya, saya pakai warty aja 2 biji ya wartinya, karena dia udah dual diversity untuk O3 itu. Nah bentuknya kayak gini, antena micro V warty. Nah tinggal ditaruh di bagian belakang aja seperti ini. Motor tadi udah, terus apa ya, propeller. Nah propeller ini pakai punyanya HK Prop yang 2 inci 4 blade ya. Ini tipenya HK Prop apa ya, yang jelas ini prop lama sih sebenarnya. Aku udah pernah coba-coba pakai prop macam-macam ya, dan kayaknya setup prop yang HK Prop seperti ini nih yang paling nggak berisik ya menurut saya. Ketika aku coba ngetes prop 3 blade, kemudian coba 4 blade yang punyanya Avan Micro, itu bagus tapi agak berisik, dan akhirnya saya putusin pakai yang punyanya SK Prop ya seperti ini. Lalu apalagi ya, konektornya jelas pakai XT30 ya. Lalu tambahannya paling ini nih, tambahnya ini saya kasih GPS guys, GPS mini ya. Ini punyanya Flywoo Goku Nano GM10 kalau nggak salah ya, mereknya saya agak lupa. Ini kenapa saya kasih GPS, sebenarnya ini nice to have ya, nggak harus juga micin, ngapain juga sebenarnya dikasih GPS ya, emang mau terbang kemana. Tapi yang jelas ini sebenarnya buat coba-coba doang. Cuman rata-rata pas aku terbangin nggak kepake juga GPS, karena saya pinginnya ya langsung pingin terbang. Karena kalau pakai GPS di micin kayak gini, nunggu untuk locking satelitnya itu lumayan lama ya. Karena posisinya juga di sini ya, agak susah juga cari posisinya. Akhirnya saya tempatin di sini, bisa ngelok cuman lama banget, dan kalian mesti nunggu sekitar 5 menitan. Jadinya agak males kalau misalkan aku nerbangin ya, rata-rata toh terbangin juga nggak jauh-jauh ya, langsung aja diterbangin walaupun GPS nya belum ngelok ya sama sekali. Untuk bobot ini sekitar 50-an ya, 50 graman kalau nggak salah total ya, belum sama baterai. Jadi masih cukup ringan. Nah dengan setup yang ringan itu biasanya dia akan lebih nggak berisik guys, daripada kalian beli apa namanya quad BNF ya, yang rata-rata yang model pusher kayak Axis Flying berapa itu ya, yang Z20 ya, atau pakai Synerist 20, itu berisiknya minta ampun sih menurut saya ya, karena saya biasa dengan quad micin ringan, nggak biasa dengan quad yang berisik. Nah kalau pakai ini lumayan nggak berisik ya, memang sih masih lebih berisikan daripada 1S ya, karena 1S itu ya memang kecil banget kuatnya, tapi ini nggak berisik dibandingkan dengan kuat 2 inch model Whoop seperti ini ya. Itu ini masih tolerable lah kalau menurut saya dibandingkan micro quad micin 2 inch yang lain. Oke, paling itu aja bahasanya terkait dengan spesifikasi micin yang saya bawa dan saya build ya sebelum mudik, yang memang saya khususkan
akan saya bawa ya ketika mudik, siapa tahu bisa nerbangin, dan beberapa kali sempat aku terbangin ya hingga ketika video ini dibuat. Oke, paling itu aja dari saya. Thank you udah melihat videonya. Sampai ketemu lagi ya di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.